Wabah corona di tahun ini membuat seluruh pekerja bahkan termasuk PNS di Indonesia mengalami penurunan tunjangan. Meski begitu pemerintah melalui Sri Mulyani berhasil memberikan gaji ke-13 di tengah pandemi dan krisis ini. Kini yang terbaru ada kabar buruk dan kabar baik mengenai PNS atau ASN. Kabar buruknya, kenaikan gaji bagi PNS pada tahun 2021 dipastikan tidak ada. Kabar baiknya, tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji akan dibayarkan utuh tahun depan. Pemerintah menyatakan, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2021 satu diantaranya diarahkan untuk mendorong birokrasi dan layanan publik yang tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif. Karena itu, pemerintah dalam nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara juga tetap akan mengalokasikan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya untuk pegawai negeri sipil. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memastikan tidak ada kenaikan gaji pada pegawai negeri sipil di 2021. Hal ini dikarenakan anggaran pada tahun 2021 masih difokuskan dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Penyebabnya belanja pegawai tetap dijaga efisiensinya. Namun kabar baiknya, pemerintah akan mengembalikan pemberian gaji 13 dan THR sesuai dengan kebijakan depan. Adapun jumlah pegawai yang akan mendapatkan gaji ke-13 maupun THR akan disesuaikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahun 2021 pegawai negeri sipil, prajurit TNI dan anggota Polri bakal menerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dengan seluruh komponen dibayarkan secara penuh. Sebab tahun ini, tunjangan kinerja yang biasanya termasuk dalam komponen gaji ke-13 dan THR tidak dibayarkan lantaran pemerintah tengah melakukan penghematan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi virus corona. Menke menjelaskan, belanja pegawai merupakan salah satu instrumen strategis untuk mendorong produktivitas aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2021, belanja pegawai kementerian dan lembaga dianggarkan sebesar 267 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS tercermin di dalam alokasi anggaran belanja kementerian lembaga yang mengalami peningkatan sebesar 23,1% tahun depan. Berdasarkan buku nota keuangan dan RAPBN 2021, pemerintah telah menganggarkan belanja kementerian lembaga sebesar 1.028,86 triliun. Sementara tahun 2020 ini anggaran kementerian dan lembaga sebesar 836,4 triliun. Di dalam buku nota keuangan dan RAPBN 2021 dijelaskan, alokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga tersebut juga dianggarkan dengan dasar pertimbangan pengendalian jumlah pegawai seiring dengan perubahan pola kerja dan proses bisnis, serta melanjutkan kegiatan prioritas tertunda dampak COVID-19 secara sangat selektif dan perluasan cakupan KIP kuliah untuk mahasiswa baru. Untuk memenuhi kebutuhan belanja kementerian dan lembaga tersebut, pemerintah akan menggunakan berbagai sumber pendanaan seperti rupiah murni yang merupakan pendapatan dalam negeri pemerintah dan penerimaan pembiayaan yang bersifat umum. Selain itu, menggunakan pagu penggunaan PNBP atau BLUS sejalan dengan kewenangan KL untuk menggunakan kembali pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat serta pinjaman dan hibah luar negeri.